Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Ketika anak manusia datang, adakah dia dapat iman di bumi? Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemukan ayat ini, mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan baca untuk kita semua. Saudara dengar dengan baik kata firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk saudara-saudara. Sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Ya, saya memberi tema khotbah saya ini, saudara-saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ya, kekristenan kita, ya, banyak disoroti, ya. Baik itu sorotan baik, saudara-saudara, ataupun sorotan yang kurang baik. Ya, kenapa saudara-saudara? Ya, karena memang situasi kondisi dunia sekarang ini sudah seperti itu. Kondisi dunia di akhir zaman, di ujung akhir zaman sudah seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Apa yang dia katakan di sana? Saya baca untuk kita semua. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di langit yang ada, saya baca sekali lagi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, firman Tuhan tegaskan betapa suci dan betapa salehnya kamu, torang semua, jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, saudara-saudara. Kata Petrus, ya, ternyata apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Tuhan, saudara-saudara, itu sedang terjadi. Ya, dunia dewasa, para ahli, saudara-saudara, ya, mengatakan bahwa benar akan terjadi, akan ada yang namanya hari kiamat. Berlomba-lomba, saudara-saudara, ya, lewat media-media sosial, saudara-saudara, ya, banyak ditulis di sana. Mereka telah menemukan bahwa benar, saudara-saudara, tanda-tanda bumi ini akan lenyap, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan kita semua, termasuk kita yang ada pada saat ini, yang ada di gedung gereja, yang sedang nonton, saudara-saudara di rumah? Saya mohon, saudara-saudara, jangan saudara kehilangan berkat Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir saudara ada di rumah jauh dari gereja, ya, tetapi suara ini, saudara-saudara, firman Tuhan tidak membatasi, ya, tidak terbatas dari ruang dan waktu. Saya berbicara dari tempat ini, saudara mendengar di rumah, saudara dengar dengan urapan Allah Roh Kudus, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Yesus berkata dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-33, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal selama-lamanya. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan Yesus akan tidak berlalu, tidak akan berlalu, saudara-saudara. Apa yang kita terima pada saat ini, ya, firman Tuhan ya dan amin. Di akhir zaman, seperti saya katakan tadi dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara, saya baca sekali lagi buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Petrus menyampaikan ada 3 hal atau 3 sikap ini, saudara-saudara, ya, yang harus menjadi sikap orang yang percaya kepada Tuhan, sikap orang Kristen, saudara-saudara. Yang pertama apa? Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, karena itu kuasailah dirimu. Ya, yang pertama, kuasailah dirimu. Hari-hari akhir ini banyak orang yang dapat memancing emosi saudara. Toh? Coba saudara lihat, nonton layar televisi atau media-media sosial, YouTube. Ya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang terpancing, saudara-saudara. Bahkan sampai meladeni, oh ayo kita debat, saudara-saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diskusi, oke. Ayo orang diskusi tentang firman Tuhan. Pertanyaan apa yang kamu mau sampaikan? Ayo kita mau diskusi. Ya, kita cari jalan bagaimana kita harus menemukan titik terangnya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Dia akan segera datang membenarkan saya dan saudara. Jangan ada hal-hal sedikit. Ayo kita debat, ya. Ayo kita tunjukkan siapa kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo jadilah tenang, ya. Kuasailah dirimu, saudara-saudara. Kuasailah dirimu. Haleluya. Ya, kita harus mampu menguasai diri kita, saudara-saudara. Ya, kita harus mampu. Kenapa, saudara-saudara? Ya,
Karena akibatnya sangat fatal. Banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri akibat tekanan ekonomi, saudara-saudara. Akhirnya dia terima tawaran hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibat dari tidak mampu menguasai diri, saudara-saudara. Terima uang yang banyak, kamu bunuh dia, saudara-saudara. Lewat layar televisi kita bisa temukan itu. Ya, mereka sanggup, mereka mampu untuk membunuh seseorang. Karena apa? Tekanan ini, tekanan itu. Tidak mampu menguasai diri. Gak mampu, saudara-saudara. Bahkan banyak orang Kristen, banyak pemuda-pemuda Kristen, saudara-saudara, ya, yang tidak mampu menguasai diri akibat hal-hal yang sepele, saudara-saudara, ya. Banyak yang mengakhiri hidup dengan tragis, Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan hal ini. Ya, oleh sebab itu Petrus menganjurkan di akhir zaman ini, ayo saudara-saudara, ayo kita semua yang ada pada saat ini, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Pertama, Petrus mengatakan, ayo kita kuasai diri kita, saudara-saudara. Kuasai diri kita, ya, agar supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, kenapa hal-hal yang saya katakan tadi ini bisa terjadi? Jawabannya ada di dalam Petrus. Kuasailah dirimu. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Jadilah tenang. Haleluya. Bisa katakan haleluya? Haleluya, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ketenangan sekali lagi saya mau katakan adalah kebutuhan primer orang yang percaya kepada Tuhan. Kebutuhan pokok orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa ketenangan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa pikiran yang tenang, tanpa hati yang tenang, saudara-saudara, mustahil seseorang bisa memutuskan hal yang tepat, saudara-saudara. Ya, kalau kita kacau pikiran kita, hati kita terganggu dan sangat kacau, saudara-saudara, kita bisa mengambil keputusan yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita mesti tenang. Ya? Hatiku tenang, berada dekatnya. Kita pujian, syair lagu pujian. Hatiku tenang, berada di dekatnya, saudara-saudara. Haleluya. Yesaya 30 ayat 15 dia katakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Ternyata saudara-saudara, Yesaya mengatakan sesuai dengan pengalamannya. Letak kekuatan seseorang bukan ada pada jotos, saudara-saudara. Ya, bukan ada, saudara-saudara, pada kekuatan yang kita lihat orang itu kuat. Tetapi hal yang sangat tersembunyi, saudara-saudara, yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketenangan. Haleluya. Yesaya menyampaikan hal itu, saudara-saudara, dalam tinggal tenang, saudara-saudara. Ya, segala masalah yang saudara hadapi, walaupun itu besar, walaupun itu sedang ataupun kecil, saudara-saudara, Yesaya anjurkan, hello, tenang bro. Kita harus hadapi dengan tenang. Haleluya. Tantangan sebesar apapun, saudara-saudara, ya, kita harus tenang. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur lewat Daud menyampaikan, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku,
aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 3. Daud menyampaikan hal ini. Cuma dekat dengan Yesus, hanya dekat dengan Allah, kita merasa tenang. Saudara mungkin banyak hartanya, ya saudara mungkin dekat dengan hartanya, saudara mungkin dekat dengan rumah mewah Anda, dengan villa-villa Anda yang begitu banyak, ya yang begitu indah megah. Tetapi firman Tuhan, Daud mengatakan, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Katekismus. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahwa firman Tuhan begitu luar biasa. Ya. Pandemi COVID-19 boleh saja merajalela. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang terinfeksi. Saudara-saudara, ribuan. Ya, banyak sekali saudara-saudara. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia merasa takut terhadap virus ini, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar sana banyak yang takut, saudara-saudara. Ya, banyak yang tidak keluar rumah. Ya, karena memang itu anjuran pemerintah. Kita harus patuh. Ya, tetapi walaupun mereka ada di rumah, ada yang merasa takut. Jangan. Ya, karena virus ini tidak kelihatan, saudara-saudara. Ya, ada istilah baru tanpa gejala, saudara-saudara. Tahu-tahu dia kena virus. Ada virus, saudara-saudara. Ya, takut. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo coba orang tenang. Ya, bukan tenang, pasif, tetapi kita aktif berhubungan dengan Tuhan. Ya, banyak orang tinggal di rumah duduk aja terus. Ya, tidak mau mengambil kesempatan, saudara-saudara, duduk di kaki Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi persoalan saudara. Ya, sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang saudara alami di hari-hari ini. Akibat virus corona, saudara-saudara, mungkin ekonomi saudara, pekerjaan saudara mengalami kesulitan. Itu tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara. Itu nyata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Petrus. Kita kembali ke ayat pokok tadi, saudara-saudara. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Jadilah tenang supaya orang bisa berdoa. Harus selalu berdoa dengan tidak berkeputusan. Apa itu doa yang tidak berkeputusan, saudara-saudara? Saudara yang saya kasihi Tuhan, seseorang ketika dia mengalami sakit, ya katakanlah sakit saudara-saudara, yang bisa sesak-sesak napas itu, ya katakanlah jantung. Ya, ketika dia mengalami sesak napas, saudara-saudara, ya dia dilarikan ke rumah sakit, ya, dan orang mulai memberikan pertolongan kepada dia. Dokter mulai menekan-dekan dadahnya, saudara-saudara, agar supaya nafasnya ini kembali, agar supaya nafasnya ini bisa normal. Ditekan-tekan dadahnya, itu namanya emergensi, saudara-saudara. Ditekan-tekan. Ya, kalau dia masih bisa sadar, biar deh dada saya ditekan-tekan. Yang penting saya bisa nafas lagi, saudara-saudara. Mungkin dia berkata seperti itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena nafas, saudara-saudara, yang masih ada pada seseorang itu menyimpulkan bahwa dia masih hidup. Ya, kalau somati, saudara-saudara, sudah tidak ada nafas, saudara-saudara, ya, tidak lama lagi orang akan tinggalkan dia, saudara-saudara. Kenapa? Itu, saudara-saudara. Ya, orang yang mati. Ya, kalau sudah lama tidak dikebumikan, saudara-saudara, ya,
akan menyebar bau yang tidak sedap. Nah, firman Tuhan katakan saudara-saudara, suka berdoa. Hal yang ketiga, berdoa saudara-saudara. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa doa itu adalah nafas rohani kita. Ya. Doa itu adalah nafas rohani orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang nafas rohani orang Kristen sering sesak, saudara-saudara, ya. Rohani, saudara-saudara. Ya, bukan fisik, rohani, saudara-saudara. Ya, karena firman Tuhan mengatakan ya benar bahwa nafas itu adalah kekuatan rohani, adalah doa, saudara-saudara. Doa adalah nafas rohani orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi kadang orang Kristen, ya, tidak lepas siapa dia, saudara-saudara. Ya, sering mengalami apa yang namanya sesak napas. Ya, haleluya. Mungkin karena pergumulan, ya. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara, mungkin pergumulan, kalau orang Kristen mengalami pergumulan, ya, intensitas berdoa itu semakin tinggi. Tetapi yang bahayanya saudara-saudara, ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika usahanya diberkati oleh Tuhan, ya, dia mengalami saudara-saudara secara ekonomi dia hebat, dia luar biasa saudara-saudara, kesehatannya prima, kuat, sehat, tidak ada penyakit saudara-saudara. Tetapi penyakit yang sangat luar biasa saudara-saudara, penyakit rohani, sesak nafas saudara-saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan, supaya kehidupan rohani kita lancar aja saudara-saudara. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita semua, kenapa orang sulit untuk berdoa? Memang berdoa itu pekerjaan yang sangat, ya, bukan pekerjaan yang mudah, ya. Itu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan pengorbanan kita semua, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam doa kita sedang bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan Bapak Gembala, bukan dengan hubungan teman-teman sepelayan yang ada, bukan hubungan dengan jemaat Tuhan, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, kalau kita mau berhadap-hadapan dengan presiden, kita harus bersikap hormat saudara-saudara. Ya, apalagi kita sedang ngomong dengan Tuhan, kita sedang bercerita dengan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini. Bapak Gembala tidak tahu apa masalah saya. Jemaat tidak tahu saya punya masalah misalnya, saudara-saudara. Ya, tetapi ketika kita sampaikan kepada Tuhan, ya, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan pasti tahu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, betapa luar biasa pentingnya doa orang Kristen. Ya, nafas itu begitu penting, saudara-saudara. Ya, orang bisa membuang, orang bisa melakukan apa saja, saudara-saudara. Ya, harta benda mereka, saudara-saudara, boleh saja habis. Yang penting saya tetap mempunyai nafas, saudara-saudara. Ya, coba kita berpikir orang Kristen seperti itu. Apa saja kita bisa berikan, yang penting nafas rohani kita tetap terjaga. Haleluya. Haleluya. Jika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, dunia ini boleh saja berakhir. Haleluya. Dunia ini boleh saja hancur, saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan, ya, bahwa bumi dan unsur-unsur bumi akan hancur, saudara-saudara, akan berkesudahan, ya. Tetapi kita mempunyai satu keyakinan, pegang janji Kristus, pegang janji Yesus, saudara-saudara. Dunia ini boleh lenyap, bumi ini boleh hancur, tetapi firman Tuhan
akan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi kita orang yang percaya yang ada di dalam Tuhan. Ya, mari kita tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah takut sekalipun saudara-saudara, ya, Tuhan datang dengan tiba-tiba, kehancuran dunia ini akan datang dengan tiba-tiba. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki 3 hal ini saudara-saudara, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Mereka mampu menguasai diri. Ya, mereka mampu menjadi tenang. Haleluya. Bahkan saudara-saudara yang terpenting, mereka tetap mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ketika jemaat mengalami sakit, sesak nafas saudara-saudara, ya, firman Tuhan katakan kalau kamu merasa sakit, merasa tidak enak, panggil itu penatua kalau saya tidak salah. Berdoa supaya orang bisa sehat kembali. Ya, ada banyak jemaat Tuhan saudara-saudara, ya. Mereka sakit, mereka tidak berdaya saudara-saudara. Mereka masih enggan untuk minta tolong saudara-saudara. Saya katakan tadi ketika orang sakit jantung saudara-saudara, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ada orang lain yang menolong dia seperti dokter dan sahabat. Kalau misalnya Bro Johan sakit, ya sering saya ditelepon, Kak datang doakan saya. Datang doa saudara-saudara. Ya, tetapi ada jemaat saudara-saudara, ya di tempat yang lain, tempat yang sana saudara-saudara. Ketika hamba Tuhan datang berdoa, dia masih saja gengsi, dia masih saja beradu argumen. Kenapa kok bukan Bapak Gembala yang datang? Not orang ini apa? Not pelayan-pelayan itu apa? Saya pernah saudara-saudara sekali waktu ada cucu saya sakit, dibawalah dia ke dokter. Yang ada hanya dokter pengganti, asisten, bukan dokter pengganti. Ya bukan dokter yang kami maksud saudara-saudara, tetapi cuman pengganti. Ya, tetapi apa saudara-saudara yang bisa terjadi? Ya, dokter sekalipun dia dokter pengganti, tetapi dia percayakan oleh dokter tersebut. Kalau terjadi kesalahan, yang bertanggung jawab dokternya. Kalau salah kasih obat, yang bertanggung jawab bukan dokter pengganti, bukan saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua saudara-saudara, ketika kita bermasalah saudara-saudara, nafas kita sedang sesak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang, sekalipun jemaat Tuhan yang datang saudara-saudara, datang berdoa agar supaya kita dipulihkan, nafas kita kembali normal saudara-saudara. Hanya itu yang saya butuh. Hanya saya bisa bernafas normal kembali saudara-saudara. Ya saya tidak butuh lain-lain. Ya, seringkali Bapak Gembala mengatakan, bukankah hamba-hamba Tuhan, pembantu-pembantu adalah perpanjangan tangan dari Bapak Gembala. Doa. Haleluya. 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 Mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39,
Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nấu cho mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lầu mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình pan đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมห้าตัวนี้ที่หนาว
bây giờ cần cho tông bay càng cái nào mà lòng bay cái lòng bay cho mày phạm đó như vậy bố phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè bây giờ cần lòng mày phạm cho bố phá khát tuấn đấy mày bố phạm mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay còn nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần là mình bố phá chảo mà dừng bố phá yêu nắng lâu đấy cần chú nằm thằng biệt thay để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu cái chọi trong sấy là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay coi mà giải cần lào hạt bể hạt cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lào tòng lỏng và năm bê căn miêu khung căn này nào coi bù phá ní tự nhiên chạy hơn nín cần như vậy cần lào mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lọc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lào bây giờ ý tế cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu sĩ cha ní ông được thế mà sao phạm cần lâu bay bây giờ cần lâu sân Giêsu bây nhìn xa kia còn mà tao bây kia mía sú bây ní thằng biệt cần lọt thái mình khoan chỗ này khăn phá bây và bù phá dấu chi sầy bây giờ mình sân nhé xí ní đi thái để cho bây kiếm pay bây thì tới phung mình tới tỏi bù phá cháu thì bố pay soi vùng nhà cần lọt một bây kiếm mía sú nào mình tưởng lòng khao bù phá lòng khao Giêsu cao nàoไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวอย่างสัญญาสูนี้chỗ này cần phá bay và bù phá này dấu chứng sẩy Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya?
Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa."
Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2.
Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.